Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Hadi. NIM saya 0601 252051. Saya berasal dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan saya dari kelas IP2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, salah satu bahasa yang telah lama digunakan yang dikenal sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi utama di antara berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang sangat beragam. Pada masa pergerakan nasional, bahasa Melayu dipilih karena sederhana dan mudah dipahami. Lalu, pada Sumpah Pemuda 28 Oktober ditetapkan sebagai bahasa persatuan dengan nama Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa kebangsaan dan mengalami pengembangan secara terus-menerus, termasuk penyempurnaan ejaan dan tata bahasa, untuk memenuhi kebutuhan komunikasi bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, meskipun satu, ternyata bahasa Indonesia memiliki variasi bahasa yang digunakan berdasarkan konteks penggunaan, media, dan standar kebakuan. Mari kita lihat pembagian ragam bahasa tersebut. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan merupakan ragam bahasa yang digunakan secara lisan ataupun langsung, yang melibatkan alat ucap kita, contohnya percakapan sehari-hari. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis merupakan bahasa yang digunakan secara tertulis dengan rangkaian huruf, contohnya makalah, surat resmi, atau sebuah laporan. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama, ragam baku. Ragam baku merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan tata bahasa dan ejaan baku. Biasanya digunakan pada saat berpidato, penulisan makalah, dan surat resmi. Yang kedua, ragam non-baku. Ragam ini digunakan dalam percakapan yang tidak resmi dan lebih santai. Contohnya pada saat berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan ragam yang khusus digunakan dalam penulisan karya-karya ilmiah. Bahasanya harus objektif dan cermat. Yang kedua, ragam sastra. Ragam sastra merupakan ragam yang digunakan dalam karya-karya sastra seperti puisi, novel, atau cerpen. Ciri khasnya adalah menggunakan bahasa yang indah. Yang ketiga, ragam hukum. Ragam hukum merupakan ragam yang biasanya digunakan dalam dokumen yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Secara umum, fungsi bahasa Indonesia meliputi yang pertama, sebagai identitas nasional yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antar warga dari berbagai suku, daerah, dan budaya. Yang ketiga, sebagai bahasa pengantar pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi untuk membantu proses pembelajaran, agar proses pembelajaran lebih mudah dipahami dan lebih efisien. Yang keempat, berperan sebagai alat komunikasi nasional, di mana digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda suku dengan kita atau berbeda agama dan lain-lain.
sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.